Haman Pardidu, atau kebanyakan disebut masyarakat dengan nama Herman Pardidu, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Maluku, karena sebagian masyarakat Maluku mengetahui kisah Haman Pardidu. Kesempatan kali ini, Parang Salawaku akan membahas mitos dari Haman Pardidu, anak durhaka dari Ambon. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik dari Parang Salawaku. Haman Semper adalah seorang anak yang sangat pemberontak. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Haman selalu melawan dan tidak pernah mendengar nasihat ibunya. Bahkan seringkali memukul ibunya dengan tongkat. Namun kasih sayang yang sangat besar, ibunya tetap sabar, menjaga dan membesarkan Haman. Namun apalah daya, sang ibu pun hanya manusia biasa yang memiliki batas kesabaran. Haman tak kunjung merubah sikap pemberontakannya itu. Hingga suatu ketika ibunya hilang kesabaran untuk menghadapi Haman yang sangat keras kepala itu. Dan akhirnya mengutuk Haman dan tidak lagi memperdulikannya. Beberapa hari kemudian Haman meninggal dunia. Namun karena perbuatan Haman semasa hidupnya, jasadnya tidak dapat diterima oleh bumi. Kuburan yang digali selalu berisi air, bahkan sampai 3 kali tempat penggalian. Akhirnya peti jenazah Haman diletakkan begitu saja di atas tanah. Hal ini membuat jiwa Haman tidak tenang. Setiap hari dari pukul 7 malam sampai pukul 12 malam, roh Haman selalu berjalan mengembara dan mengganggu penduduk sekitar pekuburan belakang Soya, khususnya di Pulau Gangsa dan Waitomo. Karena itu, namanya disebut Haman Pardidu. Kata Pardidu adalah bahasa Portugis yang berarti mengembara. Menurut penduduk yang pernah melihatnya, mereka bercerita bahwa Haman berjalan sambil memikul tungku api, yang mana penduduk menerjemahkan bahwa tungku itu melambangkan dosa-dosa yang dibuatnya semasa hidupnya. Penduduk sekitar kemudian menyediakan mangkuk, ember maupun tong-tong yang berisi air untuk diminum Haman. Namun karena hawa panas yang dibawanya, maka sebelum ia dapat meminum air yang disiapkan, air tersebut sudah menjadi kering. Maka pemerintah Belanda menjanjikan hadiah bagi orang yang dapat menenangkan jiwa Haman Pardidu. Pernah ada seorang tawanan yang mencoba menenangkan Haman Pardidu, tetapi waktu itu ia meninggal karena terbakar pada saat bertemu dengan Haman Pardidu. Haman Pardidu terus mengembara tanpa ada yang bisa menenangkannya. Namun pada saat itu, di daerah Tanah Tinggi, tinggal seorang pendeta bernama Joseph Kam. Pendeta Joseph Kam adalah seorang misionaris Kristen yang juga disebut sebagai Rasul Maluku, yang bertugas memberitakan Injil di seluruh pelosok Maluku. Ketika pendeta Joseph Kam mendengar suara Haman Pardidu, ia kemudian keluar dan menjumpainya sambil membawa Alkitab. Pada saat Haman mendekatinya, maka pendeta Joseph Kam berlutut dan berdoa. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat dahsyat, dan pada saat itu, tungku api itu pun hancur. Haman akhirnya menjadi senang dan berkata kepada pendeta Joseph Kam, yang kira-kira dalam bahasa Indonesia berbunyi seperti ini, "Bapak pendeta telah memenangkan saya." Haman lalu mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan pendeta Joseph Kam. Tetapi tubuhnya yang masih panas, pendeta Joseph Kam kemudian mengambil sapu tangannya dan mengulurkannya kepada Haman. Sapu tangan itu pun hangus seketika. Setelah peristiwa itu, Haman Pardidu kemudian menghilang hingga saat ini.
Peti jenazahnya kemudian dapat dikuburkan dengan selayaknya di daerah pekuburan belakang Soya. Dan sejak saat itu juga, Haman Semper atau Haman Pardidu tidak pernah lagi terdengar mengganggu siapapun di kota Ambon hingga saat ini. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari cerita di atas. Apapun yang dilakukan orang tua kita, baik dalam bentuk nasihat maupun apapun itu, kita patut menghargai karena orang tua merupakan wakil Tuhan di dunia. Jangan pernah durhaka atau bertindak kurang ajar kepada orang tua semasa hidup kita. Sekian mitos dari Haman Pardidu, anak durhaka dari Ambon, yang dapat beta sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk katong semua. Akhir kata, shalom dan salam satu darah Maluku.